Dapat juara berapa kemarin? 2 karya kelompok. Karya kelompok. Dari berapa peserta? Kalau nggak salah itu Enggak mas, enggak salah, enggak apa-apa. sekitar 60-an. Wah, juara 2 dari 60, luar biasa. Oke, sesuai dengan permintaan dari beberapa pihak, ini podcast DPD 6 Yogyakarta berkesempatan untuk menghadirkan seorang inovator dari Kereta Api Indonesia Persero, Bapak Kunto Hanif. Terima kasih atas kehadirannya Pak Kunto Hanif di podcast DPD 6 Yogyakarta ini. Baik Pak, jadi gimana pengalamannya di IIA? Sejauh ini alhamdulillah menyenangkan Mas. IIA itu apa Pak ini? IIA itu singkatannya dari Innovation and Improvement Award. Itu ibaratnya ajang kompetisi inovasi di kereta api. Jadi kalau di perusahaan lain itu kadang istilahnya beda-beda Mas. Jadi lomba yang memperlombakan inovasi untuk internal kereta api ya? Iya, Masih muda kok saya manggilnya Pak ini, pengen dipanggil Pak atau Mas ini? Pak aja. Pak aja, oke. Adaptasi Mas. Oke, persiapan juga ya? Sudah menjadi Bapak juga? Alhamdulillah sudah. Oke, berapa Saya punya putranya? 2 ekor. Oh. 2 orang. Oh, 2 orang ya? Cowok atau cewek? Alhamdulillah lengkap. Wah, alhamdulillah. Sudah berapa lama Anda aktif di dunia IIA kereta api ini? Kalau dibilang kayak dunia kayak persilatan ya Mas ya. Jadi saya itu Intek 2011. Kemarin ikut IIA diajak sama senior itu tahun 2018. Tapi sebenarnya itu program IIA itu udah ada lama Mas. Tapi Anda baru ikut Iya, di 2018. 18. Anda masuk 2011 ya? 2011. Berarti 9 tahun lebih ya? 9 tahunan lah. Apanya? Masa kerjanya di kereta api 9 tahunan ya? Iya. Kayaknya 10 tahun besok itu. 10 tahun ya? Tahun 2010 sekarang 2021 ya. Iya, ini saya sudah 2021 Mas ini Mas. Masih kebayang 2020. Oh. Ada hal yang belum tercapai di 2020? Eh, Kok masih kebayang di 2020? Mungkin anak ketiga mungkin ya. Wah, segerakan aja Mas itu. Hal yang baik itu harus segerakan ya kan. Oke, kembali ke topik kita Mas, IIA. Jadi kan masih banyak ini Mas yang mungkin di teman-teman pegawai kereta api sendiri itu belum tahu IIA. IIA itu diadakannya kapan dan teknisnya itu pengadaannya seperti apa itu? Bisa dijelaskan Mas? Diadakannya itu kalau untuk IIA di kereta api sekitar semester 1 Mas. Semester Tiap tahun 1. ya. Jadi Iya. kira-kira bulan Bulan Januari sampai bulan April ya? Juninan lah. Semester 1 ya? Iya. Oh, berarti 6 bulan ya, Januari sampai Juli. Itu Kalau untuk ajangnya itu di akhir semester 1. heeh. Tapi kan kita kalau mau benar-benar ikut, Heeh. ya minimal dari awal tahun udah mempersiapkan. Oh, berarti kalau kita mau ikut yang 2021, sekarang ini kita udah Sekarang persiapan. Harusnya udah. Persiapannya apa itu, Mas? Apakah pendaftarannya kah atau apanya? Kalau pendaftarannya mungkin belum Mas. Heeh. Cuman kalau apa itu ide-ide mungkin sudah harus buat termasuk alat-alatnya sama pengumpulan data-data lebih baik dari sekarang udah disiapin. Bentar Mas. Ini kita udah lumayan banyak ini ngomong iya. Kemarin ikut iya juara berapa Mas? Sampai Anda itu kok bisa diundang di podcast ini? Kalau dibilang juara ya mungkin karena beruntung ya Mas ya. Karena saya kan ikut dari 2018. Berarti kan kalau sampai 2020 udah 3 tahun ya. 3 kali berarti ya 3 ikut kali ajang iya ya. 3 kali ikut baru dapat nomor kan baru tahun ini aja. Jadi itu saya anggap baru beruntung aja sih. Dapat juara berapa kemarin? 2 karya kelompok. Karya kelompok. Iya. Dari berapa peserta? Kalau nggak salah itu Enggak Mas, enggak salah, enggak apa-apa. sekitar 60-an. Wah, juara 2 dari 60. Luar biasa. Itu termasuk prestasi yang sangat membanggakan ya. Perasaan Anda setelah mendapatkan nomor 2 gimana? Apakah cukup di nomor 2 itu atau tahun depan mencoba lagi? Kalau perasaan sih ya waktu
dapat pengumuman juara yo seneng Mas. Tapi setelah itu ya biasa aja. Tahun depan nyoba lagi? Tahun depan insya Allah lah. Nanti nunggu teman-teman, kan kita perlu tim toh Mas. Jadi ada timnya itu. Kemarin Ada tim. berapa orang itu, Pak? Nah, kemarin saya yang dapat nomor itu saya ikut yang karya kelompok itu 3 orang. Kalau yang tahun 2018 sama 19 itu saya ikut yang karya individu itu 2 orang Mas. Satu timnya. Berarti ada karya kelompok dan ada karya individu. Iya. Kemarin yang karya kelompok. Ini karya kelompok. Bedanya apa itu karya kelompok sama individu? Apakah ada packagingnya ataupun maksudnya ini yang kelompok, ini yang individu itu disendirikan? Sebenarnya emang klasifikasi dari ajang tersebut emang udah disiapin kayak gitu sih Mas. Kalau perbedaan yang signifikannya itu di makalahnya Mas. Kita kan pakai makalah itu ada beberapa bab. Beda di babnya. Jadi kalau yang karya kelompok itu ada 8 bab, kalau yang karya individu cuma 7 bab. Satu bab pembeda itu bab apa itu? Satu bab pembeda itu rencana pengembangan tema. Jadi ibaratnya kalau saya bikin yang tahun ini, saya udah ada rencana yang tahun depan gitu. Oh, berkelanjutan itu ya? Iya, berkelanjutan. Tapi kan eksekusinya tetap tergantung kedepannya kita sama kelompok itu gimana. Apa Mas yang didapat di juara 2 ini? Yang paling utama pengalaman. Yang paling berharga pengalaman. Yang paling berharga pengalaman. Yang lainnya nggak berharga dong? Ya itu soalnya cepat habis ya. Oh, cepat habis. Apa yang didapat kok bisa cepat habis itu Mas? Ya kan piagam sama piala sama uang. Ya, adalah uang pembinaan ya, tapi nggak iya. etis juga disebutkan Iya. ya. Tapi boleh juga disebutkan biar teman-teman yang lain juga minat. Aduh, soalnya saya bukan panitia Mas. Kalau saya nyebutin di sini nanti kalau ternyata besok itu rubah nominalnya kan saya jadi. Oh benar, Ya, betul iya, luar biasa. Iya. Maksudnya nominalnya kalau tambah gitu ya? Ya, Harusnya syukur-syukur tambah ya. Kalau gitu. gitu loh. Harapan ya. Iya, iya. Jadi apa namanya 2021 dimulai periode Januari ini untuk persiapan sampai Juni ya berarti ya semester awal ya. Iya, Mas. Terus nanti pendaftarannya di e-office Mas. office. Iya. Kira-kira bulan berapa itu Pak? Di semester 2 berarti? Kalau saya biasanya dapat pengumuman dari senior itu sekitar bulan Maret apa ya Mas? Bulan Maret. Maret itu ibarat kan itu kan di bawah USQ ya, kantor pusat. Biasanya nanti dari sana ada pengumuman ke divisi-divisinya masing-masing. Jadi pengumumannya itu paling lewat apa Mas itu untuk misalkan nih ada IA nih tahun ini kita dapat melihatnya di mana itu? Kalau kemarin sih senior ngasih tahu dari Milis. Milis. Iya. Jadi informasinya itu selain dari senior, kalau teman-teman yang belum pernah misalkan tapi punya minat itu dapat mencari informasi itu di mana Mas? Di e-office nanti bukanya e-innovation. Oh ada ya di Ya, e-office ya. ada. Jadi nanti ditayangkan di e-office itu di Ya, e-innovation. e-innovation bisa dilihat di situ. Ya. Termasuk syarat-syaratnya juga itu ya. Syarat-syarat juga ada. Sama ada crazy box. Crazy box itu jadi ibaratnya Kotak gila ya? oh, Crazy box kan? Karena Berarti kotak gila. para inovator itu cenderungnya pemikirannya itu di luar out of the box gitu loh Mas. Jadi crazy box itu tujuannya buat nampung ide-ide gila dari para inovator atau orang yang ingin menjadi seorang inovator. Kita kumpulin ide di situ dan nggak semua ide itu jadi kenyataan. Kan nanti tetap kembali lagi ke tiap orangnya mau bikin apa. Lah, crazy box ide gila. Berarti yang ikut orangnya yang gila apa idenya aja yang gila ini? Kalau gila mungkin cuma Jadi istilahnya intinya bahasa istilah masih aja. dalam bayangan ya belum terwujud tapi berusaha diwujudkan ya untuk inovasi. Kemarin buat apa Mas itu? yang mana ya? Yang juara aja, yang Yang juara juara dulu aja, yang juara. Kemarin itu bipolar engine simulator and tachometer. Itu Bipolar engine simulator and tachometer. Oh, itu untuk apa itu? Itu kalau di logo CC 201 sama 203 kita batasi lingkupnya ya Mas. Kita Dalam batasi makalah kan ada lingkupnya. ruang lingkupnya ya. Tadi kan kita- juga bikin makalah kan? Ya, kita batasi lingkupnya itu di Baliasa. Di Baliasa di bagian saya itu kan
setiap perawatan P72 sama P48 itu kan pasti kita untuk Danau 1 sama Danau 3 yang non media itu kita setel RPM. Nah, untuk setel RPM itu kan rasanya kayak nanggung gitu loh Mas. Jadi satu work order itu memerlukan 3 orang. Padahal itu sebenarnya bisa dipakai untuk 2 orang. Soalnya yang dari data sama list kemarin yang kami buat itu 1 orang itu hanya untuk tambahan menggerakkan kontrol di kabin masinis untuk merubah kecepatan putaran engine. Throttle-nya atau apa ya? Throttle-nya ya. Ya kita bikin biar lebih simpel aja sih. Jadi kita cocokkan wiringnya lokomotif sama pakai alat itu. Kita tempelkan di dekat engine. Jadi sebentar, koreksi nanti kalau salah ya, karena ini kan Anda penjelasannya detail sekali nih. Jadi yang saya tangkap ini alat Anda itu untuk memberikan efisiensi saat kerja dari 3 orang menjadi 2 orang untuk melakukan pekerjaan mengukur RPM atau apa itu? Setel RPM itu Setel jadi RPM. Istilah umumnya sinkron antara kontrol dengan engine. Jadi ya pokoknya itulah ya intinya efisiensi gitu. Itu ya. Dari 3 orang menjadi 2 orang dan hasil yang diharapkan lebih bagus atau lebih akurat atau gimana? Untuk standarisasinya kalau akurat tidaknya itu kan kita pakai tachometer ya Mas ya. Kalau alat tersebut itu cenderungnya itu di efisiensi orangnya sama waktunya. Oh, berarti kalau hasilnya itu kan soalnya pakai tachometer tetap kita. Berarti lebih cenderung ke efisiensi tenaga kerja sama waktunya ya. Oh gitu. Juara 2 Mas ya. Iya. Nah besok mungkin tahun depan kalau 1 orang bisa juara 1 itu Mas. Waduh. Ya kan dari 3 orang 2 orang menjadi 1 orang. Udah persiapan ini untuk tahun depan? Kayaknya agak sulit Mas. Soalnya kan kita waktu bekerja itu juga ada aturan. Itu minimal bekerja 2 orang. Kalau 1 orang nanti takutnya kalau ada apa-apa kan gimana gitu Mas sendiri. Ya maksudnya yang satu ngawasi itu. Ngawasnya. bisa jadi ya. Oke. Jadi sudah 3 tahun ya, 3 kali 3 periode ya. Dan yang ketiga ini dapat juara 2. Alhamdulillah ya. Cukup luar biasa sekali. Yang sebelumnya itu buat apa Mas? Yang sebelumnya yang tahun 2019 itu membuat alat buat mengetahui volume tangki HSD di loko CC201 sama 203 menggunakan Arduino sama sensor ultrasonik. Jadi itu ibaratnya kalau di log 201 203 itu kan kita lihat volume HSD kan dari ketinggian gelas juganya ya. Nah itu kami coba buat modifikasi pakai alat itu biar kayak 206 Mas. Jadi kalau 206 itu kan ada di layar itu kan tampil. Kalau itu kita buatkan LCD sendiri. Oh gitu ya. Jadi kayak istilahnya mau dibuat kayak di 206. Mungkin teman-teman yang belum tahu mungkin mau dibuat kayak di mobil itu ya. Kalau mobil kan ada indikasi bahan bakar. Di CC201 203 itu belum ada dan Anda tambahkan di situ. Tahun 2019 ya. Yang 2018? 2018 itu kita buat alat buat tes semboyannya 206. Jadi semboyan 206 yang ada di depan Mas lampunya banyak merah, kuning, hijau. Nah itu kita buat alat tesnya. Jadi kalau biasanya kan kita bongkar masang ngetesnya kan di lokomotif. Daripada ngetesnya di lokomotif kita coba buat tesnya itu di bawah aja. Bikin tes stand gitulah ya. Tes stand gitu. Jadi kalau semboyan itu yang dites apanya Mas? Kan lampu kan nyala udah gitu aja atau ada timingnya? Cenderungnya cuma nyalanya aja Mas. Oh gitu ya. Nah sudah 3 kali. Dulu awal mulanya Anda bisa tertarik ikut IIA atau perlombaan inovasi ini dari siapa Mas? Diajak senior Mas. Diajak senior awalnya ya. Tadinya nggak tertarik malah. Nah, karena ya prosesnya kan rumit Mas. Bikin makalah itu perlu data. Terus apa itu bikin makalahnya sendiri juga kemampuan ngetik sama MS Office ya harus bagus.
Belum nanti kalau presentasi kita bikin PowerPoint, kita perlu dokumentasi juga, pokoknya ribet. Terus itu kan kalau bisa ya dilakukan itu enggak mengganggu Pekerjaan ya? kita ya. Jadi ya ribet, harus bisa membagi waktu dengan pekerjaan, menyita pikiran dan tenaga ya. Iya. Tapi manis kan hasilnya kalau udah dapat juara? Ya alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ya. Tapi memang semua itu butuh perjuangan ya. Saya jadi tertarik itu waktu malah udah ikut ajang lombanya. Karena kumpul sama teman-teman kereta api yang di luar divisi itu kan jarang loh Mas. Itu kita bisa kumpul di event kompetisi itu, tahu ide-ide orang lain yang kita mungkin nggak kepikiran ya. Tambah kenalan, tambah pengalaman ya, tambah pengetahuan. Gitu yang jadi bikin tertarik itu Mas. Benar Mas. Dikatakan tadi kumpul dengan teman-teman sesama perlombaan. Di tahun 2020 kan sudah ada COVID-19 Mas ya? Iya. Apakah itu juga dilakukan kumpul-kumpul atau gimana? Teknis Kumpul-kumpul, perlombaannya kemarin? Kumpul-kumpul Maksudnya kumpul dengan peserta-peserta yang lain dilombakan gitu atau gimana teknisnya kemarin saat tetap COVID? dilakukan kumpul, tapi pindah ke komputer kumpulnya. Oh. Jadi lewat Zoom Mas. Oh, lewat Zoom. Ya. Jadi jangan sebut merek Mas. Oh iya. Oh iya kan? Kita lewat daring. Ya daring ya gitu ya. Oh gitu. Jadi sesuai protokol lah ya. Sesuai protokol tetap. Sesuai protokol dan program itu tetap berjalan ya. Tetap berjalan. Gimana kalau teman-teman yang baru mau ikut ajang IIA ini Mas? Tips-tipsnya Mas gimana? Tips-tipsnya Biar dia bisa bersaing dengan peserta-peserta yang lain, mungkin bisa mendapatkan juara, itu tips-tipsnya seperti apa Mas? mungkin tips yang mau saya kasih ini bukan tips buat jadi juara ya Mas, tapi tips buat jadi inovator dulu aja. Karena juara tidaknya itu keren kan, ya namanya, Anda sekarang inovator ya. Ada sertifikatnya gitu, inovator KAI. ya untuk jadi peserta itu ada, kalau jadi juara juga ada piagamnya juga. Kalau nggak salah sekarang malah ditambahkan di e-office juga kayaknya di penghargaan profil kita. Jadi dapat piagam sama uang pembinaan ya. Iya. Piagamnya dibawa pulang atau diserahkan ke kantor? Kalau sementara ini masih di kantor buat dokumentasi. Oh, buat dokumentasi. Tapi nanti endingnya dikembalikan ke Iya, jenengan. soalnya ada yang buat kantor sendiri, ada yang buat perseorangan sendiri. Oh gitu. Tapi kalau yang cashnya langsung kan itu kan, nggak di Cashnya kantor langsung. dulu kan? Oh, enggak. Masih ada? Habis. Oh. Kenapa dihabiskan? Ya oke lah, itu sekedar sharing aja Mas ya, biar nggak tegang kita ya. Tadi pesan-pesannya belum sampaikan ya tadi. Buat jadi inovator, pertama yang jelas harus positive thinking dulu. Setelah positive thinking, kita berusaha buat membantu atau meringankan pekerjaan. Atau nggak semua pekerjaan sih, pokoknya buat yang lebih baik aja gitu. Nanti bisa dilakukan di divisi masing-masing atau di kemarin ada itu yang teman dari kantor pusat, dia lintas divisi Mas. Jadi dia mikirnya buat perusahaan, nggak cuma buat divisi ya gitu. Jadi yang penting pertama positive thinking, terus selalu berpikiran untuk maju, terus ngikuti perkembangan zaman. Habis itu cari data sama dokumentasi, lalu seiring cari data dan dokumentasi buat entah alat lah, entah program baru atau apalah, yang jelas yang bisa memperbaiki kinerja di perusahaan itu aja. Ya intinya nggak usah mikir juara dulu ya. Kalau punya ide ataupun punya gagasan, diwujudkan dan nanti bisa buat ikut IIA itu ya. Yang masalah juara itu belakangan lah ya. Iya. Yang penting bisa pertama meringankan pekerjaan kita ya, dan memberikan input untuk perusahaan. Nah ini kan inovasi Mas, berarti sesuai dong dengan ini budaya perusahaan kita. Akhlak itu ya. Iya. Di apanya Mas kalau ingat? Adaptif apa ya? Apa itu adaptif Mas? Adaptif. Adaptif ayo, tahu nggak? Dadak nyanyi ya Mas. Aduh, nggak usah nyanyi. Masih. Terus berinovasi Dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan.
Jadi intinya bagi teman-teman yang ikut nggak perlu mikir jauh-jauh, nggak perlu mikir ntar juara atau enggak. Yang penting kalau punya ide dan gagasan silahkan disalurkan ya dan diwujudkan, nanti bisa diikutkan ke lomba IIA tersebut ya. Kalau yang satu tadi yang individu itu namanya apa Mas? Yang individu Sumbangsaran. Sumbangsaran. Itu teknisnya sama juga itu. Sama. Tapi untuk satu orang, hanya satu orang. Bisa untuk satu orang, tapi karena di pekerjaan kita kan mengharuskan bekerja minim 2 orang, Mas, makanya kita tetap buatnya tim. Jadi 2 orang. Jadi meskipun individu tapi bisa 2 orang. Iya. Oh, gitu ya. Jadi ada IIA dan Sumbangsaran ya. Oh enggak. Gimana itu? Jadi Sumbangsaran itu klasifikasi dalam IIA, Mas. Oh. Jadi ada Sumbangsaran itu yang karya individu. Kalau yang karya kelompok itu namanya gugus kendali mutu. Gugus kendali mutu sama Sumbangsaran. Iya. Oh gitu. Biasanya syaratnya itu sebelum kita masuk ke klasifikasi itu kita cari info dulu. Inovasi yang kita buat itu pernah dibuat orang enggak toh gitu. Kalau sama nggak bisa diajukan. Terus kalau misalnya sama tapi kita melakukan pengembangan, itu nanti masuknya ke gugus kendali mutu. Oh, berarti yang gugus kendali mutu itu pengembangan. Dari misalkan sesuatu yang sudah ada dikembangkan. Ya. Kalau yang Sumbangsaran? Sumbangsaran itu menciptakan, tadinya, belum ada. Belum ada. Oh, gitu itu kriterianya. Anda dua-duanya kemarin 3 kali berturut-turut itu GKM semua? Sumbangsarannya 2 kali, terus GKM-nya 1 kali. Oh, berarti yang 2018-19 Anda Sumbangsaran, yang ini GKM. Bisa menang kemarin ya? Alhamdulillah. Karena kelompok ya? Ya bukan, karena beruntung. Tak pikir yang awalnya itu individu nggak menang, terus ini ikut kelompok jadinya menang gitu Anda. Enggak, itu karena beruntung aja. Beruntung ada yang ngajak. Oh, gitu ya, oke. Enggak Mas, ini bercanda Mas. Saya nggak meragukan kok Anda sebagai inovator kok. Malah saya ragu ya malah. Oh, Anda malah ragu sendiri. Tapi kan sudah punya plan untuk kedepannya, sudah ada program juga kan untuk 2021. Berarti Anda itu memang termasuk inovator. Nah, moga-moga amin Mas. Jadi selain itu Mas ya, dengan adanya IIA, selain istilahnya kan ya, oke lah untuk apa namanya ajang perlombaan bagi teman-teman yang mempunyai inovasi ya kan. Harapan Anda itu apa ini yang selain untuk misalkan untuk mendapatkan juara, tapi harapan yang lebih ke PT Kereta Api ada nggak dengan IIA yang atau produk ataupun hasil karya yang Anda hasilkan ini untuk PT Kereta Api? Harapan saya buat saya sendiri atau buat kereta api? Buat kereta api. Kalau buat Anda sendiri ya nggak usah disampaikan di sini Mas. Ya. Oke. Kayaknya saya mau ngutip dari perkataan panitia IIA-nya aja. Jadi emang program IIA ini kan ditujukan perusahaan untuk mengembangkan kompetensinya tiap pekerja. Nah, kalau kita bayangkan aja ya Mas, bareng-bareng. Yo Mas, bareng kita bayangkan Mas. Jika setiap pekerja kereta api punya mental seorang inovator, dia tuh selalu punya ide dan dikembangkan terus buat meningkatkan efisiensi sama kinerjanya dia, yang otomatis imbasnya positif ke perusahaan. Berarti kan nanti kompetensi tiap pekerja kereta api itu kan tinggi-tinggi. Berarti nanti kita mau ngadepi ekonomi global, nggak bisa kalau kita cuma stop di sini kompetensinya. Kita harus mengembangkan kompetensi biar bisa bersaing ke kancah luar. Gitu Mas. Jadi ininya kembali ke akhlak tadi ya, terus berinovasi tadi ya. Oh gitu, jadi luar biasa loh ini pandangan Anda. Tapi ini tadi ngutip atau memang dari Anda? Ngutip. Ngutip. Saya pikir murni dari Anda sendiri ini tadi, kok luar biasa sekali. Jadi setelah IIA dan SS di 2018, 2019 dan 2020. Sebentar lagi akan menghadapi 2021. Ini berarti Anda sudah persiapan, ya kan? Persiapan apakah mengembangkan alat yang kemarin atau ada hal-hal yang mau dimunculkan lagi? Kalau ide sih malah cenderungnya enggak mengembangkan yang kemarin tapi mengembangkan yang lain Mas. Mengembangkan yang lain. Iya. Jadi beda konsep lagi dengan konsep lagi, ya? iya. Mungkin ini kan sekarang ini
kita lagi menghadapi masa yang cukup berat ya Mas. Masa pandemi ini kita rasakan sekali terutama di PT Kereta Api Indonesia Persero. Mungkin nanti ada ide-ide untuk gimana caranya kita tetap istilahnya eksis, tetap efisien, tetap bisa survive di tengah pandemi ini, bisa muncul dari inovator-inovator kereta api seperti Anda dan teman-teman. Dan juga nanti mungkin ya semua karyawan lah. Nah, mungkin gimana Mas? Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang ingin ikut IIA ini? Pesan-pesannya ya boleh kayak yang tadi Mas. Pokoknya tetap selalu positive thinking. Ibaratnya kalau atasan saya bilang, anggaplah bekerja itu seperti ibadah. Jadi bukan kita itu patokannya ke apa itu Ke profit? ke profitnya, Iya, tapi cenderungnya kita ikhlas lah melakukan Ikhlas, ya. itu. Nanti kalau kita udah niatnya baik, insya Allah outputnya dari kita juga baik. Wah, luar biasa. Imbasnya ke sekali. perusahaan juga baik juga. Luar biasa. Oke, berarti nggak salah Anda ini dapat juara 2 ya. Nah, kenapa Mas? Sesuai dengan yang disampaikan tadi, kita nggak usah mikir macam-macam, yang penting kita kerja dengan baik Ya, dan memberikan yang terbaik untuk perusahaan ya. ya. Intinya berarti kita itu nggak usah cari perhatian, maka yang baik akan diperhatikan. Ya. Seperti itu kan ya. Benar banget, Mas. Baik, terima kasih Pak Kunto Hatif ya atas kehadirannya di acara podcast DPD 6 SPK Yogyakarta ini. Semoga dari apa yang kita perbincangan tadi bisa menjadikan informasi dan juga menjadi bekal untuk teman-teman sahabat podcast DPD 6 Yogyakarta yang ingin ikut ke ajang IIA. Terima kasih atas waktunya dan selamat sore Sobat DPD 6 Yogyakarta. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPKA Jaya.